Halo guys, bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan mesen anime lagi yang menjadi favorit gue di musim Spring 2024 adalah Toto Kami. Ya jadi news kemarin ya gantung banget. Jadi di sini ketahuan ternyata temennya ini adalah si hantu merah gitu kan, atau hantu berjaket merah atau berkerudung merah lah gitu kan. Yang dimana ternyata dia munculnya itu di pada saat musim hujan gitu kan. Nah makanya ini kan akhirnya kan mengincar si kacamata gitu kan. Dan si Meriko udah ngasih tahu gitu kan, jangan sampai ngebuka pintunya. Kalau enggak nanti ya lu bakal hilang kayak gitu. Makanya kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah nanti si ada Shino bakal ke sana gitu kan untuk menggunakan kekuatan lagi walaupun matanya masih belum pulih gitu kan. Atau mungkin bakal waktunya Oto gitu kan untuk menunjukkan kekuatannya gitu. Yaudah, tidak menunggu lagi caps baru dari Toto Kami. Let's go. Oke, tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung episode baru dari Toto Kami. Let's go ya. Gue minta maaf kalau misalkan kali ini reaction gue akhir-akhir ini lagi selalu ngadep ke kiri, lebih tepatnya ke atas gitu kan. Takutnya nanti itu bisa mengurangi experience kalian untuk nonton reaction gue. Ya semoga jangan bosan lah gitu kan. Seperti itu, karena kalau gue lihat ke atas kan otomatis kan nggak seperti biasanya yang gue agak ke bawah dikit gitu kan. Jadi eh, nggak keasikan. Kalau biasanya gue kalau nonton ke atas itu selalu keasikan gitu kan. Jadi kayak eh, saking enjoynya gue kayak nggak ngomong atau apa. Tapi kalau misalkan gue nonton kayak biasanya, gue kadang suka masih bawel gitu. Jadi makanya di sini ya gue minta maaf gitu kan kalau misalkan eh, cara pandang gue nih agak berbeda dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Let's go. Ini pengganggu. Oke. Okay. Ya pasti pasti ada yang pendiam sama yang populer. Nah, kan. Uh, hmm. Calon suami baru. Oh, what? What? Buset. Sian banget. Ya, tapi nggak bisa. Setidaknya di awal. Iya. Oh, dia kasih lagi? Kan bener kan, kayak nggak punya rumah aja. Iya. Udah kedengeran tapi. Iya. Yang untuk orang tuanya bangsat banget. Jadi ngumpulin diri sendiri gitu kan. Untuk tetap bertahan hidup itu. Opening. Opening. Selalu ada keresahan sendiri-sendiri ya. Dari senseinya kemarin dibully kan, dan akhirnya si Suku ini diperlihatkan kalau ya jauh dari orang tua gitu. Jauh dari kasih sayang lah ibaratnya. Gue no komen sih kalau itu. Tapi bagaimana akhirnya dia bisa deket sama si Tamako gitu kan, itu jadi big question gitu. Ha, ha, ha. Lagunya tuh lo bikin creepy ya, tapi ya, itulah yang membangkitkan horornya di anime ini gitu.
Tengok, 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 tengok. Oke. Stasiun gunting dan rambut. Atau oke. Untung aja. Buset, 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 creepy banget anjir. Itu dia ini loh ya, apa namanya? Ngerayap itu. Ngerayap dia. Hmm. Ini hai. Hmm. Jika hantu yang menakuti dan membunuh siapapun membuka pintunya. Oh, oke. Pertukaran kematian. Oh, namun maksudnya yang dibunuh menjadi korban. Ah iya bener kan? Iya bener kan? Iya, iya, iya bener bener bener. Shinichi Mizaki di Jepang. Uh, digabung dengan siapapun. Mm-mm. Ya mungkin, oh, iya. Kenapa harus dipukul itunya? Oke. Oke, oke. Dan ini dibuka, dan ini dibuka. Iya dibuka ya. Ya ada kenangan itu yang mengingatkan Izuku untuk membuka pintunya gitu. Tapi aduh, itu nggak terselamat. Iya, kalau masih terus begitu bisa mati itu anak orang. Ya udah Tomoko sadar gitu kan. Ini sebagai bahas budi sebenarnya.
Biar. Oke. Anjir gua ketawa lagi. Hmm. Aduh. Aduh. No. Dan airnya gak ada. Oh, gak ada. Apakah dia mati dengan tenang atau apa itu? Oh, ada kursi. Atau udah masuk dunia lain ini kayaknya. Oh, damn, itu reaksi. Mukanya udah hancur. Mukanya udah hancur, men. Dan yang terjadi adalah no, mati. Oh my god. Oh, wah. Waduh, gimana masih belum pulih? Oh, dulu kita ujian. Oke, mereka disebut munsin anak iblis. Oke. Oh, anak ko toilet bon. Oh iya, heeh. Toilet bon, anak ko toilet bon. Hmm. Lalu? Oh iya. Yang beli sebagai kakak laki-laki. Kita tahan sementara. Buset, itu pahit. Oke. Tiket. Mau kemana?
gunting. Mm-mm. Objek. Oh, yang sama yang kayak itu ya. Uh. What? Ini gue rasa emang emang apa namanya, aura spiritualnya emang kuat banget gitu loh. Nah ini gue penasaran nih keretanya kemana nih. Uh, Oke, gue baru lihat nih penampakan keretanya nih. Bener-bener kereta. Kereta mendekat. Oke. Bagaimana nanti fungsional ini bakal, atau kereta ini berjalan apa dilakukan, atau gue pengen tahu sih cara kerjanya gimana. Jujur gue masih bingung soal kereta ini. Mm-mm. Tapi itu mas, oh, tadi dulu. Dari penampilannya bukan kawal pribadi. Karena auranya bikin mual ya. Iya, iya, itu normal sih. Iya. Nah ini bagaimana cara kerjanya nih, pengen tahu gue. Oh tapi enggak ada. Yes, ternyata begitu ya, dia keluar sendiri ya. Ya, dan semuanya hantu anjrit. uh, 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 uh. What?
di episode. Wow. Ya. Ya. Ya, finally akhirnya kita tahu fungsi stasiun itu apa gitu. Coba lagi dong. Oh iya iya iya. Hmm, iya iya iya. Oke, matanya udah. Hmm. Ini dia gerak-gerik seorang wanita dewasa. Berarti, oh, ketemu orang, ketemu yang makhluk tadi kayaknya. Iya, kayaknya sih ya. Ketemu makhluk yang tadi. Oh, nggak tahu deh. Oh, oke. Dan dia kot. Oh, oke. Uh, oh, what? Oh, oh gila sih. Gila sih. Gila sih. Sampai episode 7 itu banyak yang mending Quantum Misteri, men. Gua salut banget dengan cara mereka apa ya, membuat cerita ini dengan baik menurut gue sih. Gue akhirnya penasaran lagi, akhirnya gue bertanya-tanya lagi gitu kan, tentang, terutama tentang latar Otto masih ada Sino ini gitu kan, yang makin misterius gitu. Tapi so far gue tahu sih tadi, cara kerjanya tadi yang dilakukan oleh ada Sino gitu. Oke, jika perselisihan mermeh. Jadi episode ini benar-benar sangat gila. Jadi akhirnya kita diperlihatkan bagaimana cara terbaik atau cara terbaru atau cara alternatif gitu kan, untuk mengusir
roh jahat kayak gitu loh. Nah di sini kan kalau lu lihat di episode sebelumnya kan, atau lebih tepatnya pada saat Sensei itu kan, si siapa namanya, si Adashino kan harus sampai mengorbankan matanya gitu kan untuk bisa mengeluarkan roh tersebut kayak gitu loh. Walaupun memang di situ ada objek gitu kan yang akhirnya bisa didapatkan gitu kan, yaitu adalah ikat rambut gitu kan. Nah kali ini sedikit berbeda gitu. Jadi ternyata ada eh, cara lain gitu kan, agar bisa mengusir roh tersebut gitu. Nah makanya di sini kan akhirnya yang terjadi, ternyata hantu tersebut memang Tomoko. Kenapa? Karena Tomoko adalah orang terakhir yang dirasuki sama hantu tersebut, atau si Fongxioni itulah gitu. Gua nggak tahu nama ejaannya gitu kan. Dia merupakan eh, hantu yang menculik Tomoko gitu kan, dan akhirnya bisa dipastikan Tomoko udah nggak ada gitu kan. Makanya di sini kan akhirnya ketika tadi Shizuku buka pintu, ternyata di situ muncul Tomoko gitu kan, yang dimana Tomoko ini wujudnya udah hancur kayak gitu, karena di situ ada ya, Fongxioni gitu kan yang sudah merasuki dia. Dan makanya ketika akhirnya si si Shizuku kena gitu kan, Shizuku kena, tadi gue pikir Shizuku bakal mati gitu, tapi ternyata enggak gitu. Jadi ternyata untungnya tadi si Adashino sadar bahwa Fongxioni ini ada hubungannya dengan hantu Toilet Bone gitu loh, Hanako. Makanya gue ketika langsung ingat cerita Hanako, memang yang gue ingat itu ketika dia sangat ambisi banget dengan nilai sempurna, jadi maka yang terjadi kekuatan itu terakhir terhenti gitu kan, jadi akhirnya disegel sementara lah gitu. Makanya kan akhirnya dengan caranya tadi si ada Shino gitu kan yang memperlihatkan nilai sempurna gitu kan ke si Shizuku itu, akhirnya jadi hilang gitu loh, atau bisa bilang enggak, lebih tertahan sementara, bukan hilang, sorry, tertahan sementara gitu kan, yang membuat akhirnya si Shizuku kekuatannya ditahan gitu kan. Nah ternyata yang dilakukan oleh ada Shino adalah mengirimkan benda terlarang gitu kan, yang memang kebetulan si Tomoko nih ngasih sesuatu ke Shizuku, yaitu adalah gunting gitu loh, yang dimana gunting tersebut menjadi tiket gitu kan untuk bisa bilang tiket lah gitu kan, tiket terusan gitu kan untuk membuat agar hantu tersebut bisa hilang. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kereta itu datang, ternyata di situ sudah ada makhluk jahat gitu kan yang sudah menunggu di kereta tersebut. Kayak gitu. Jadi makanya kan akhirnya tadi kan ketika fungsinya keluar ke dalam keluar dan masuk ke dalam kereta gitu kan, akhirnya di situ sudah ditunggu sama makhluk jahat gitu loh. Ya ini gue mengingatkan gue dengan apa yang terjadi pada Dark Gathering gitu kan. Dark Gathering kan semakin kalau masalah bentrokan antara roh jahat itu pasti bakal terjadi. Dan ketika akhirnya mereka bentrok, jadi ketika mereka bentrok, akhirnya roh tersebut jadi lebih kuat gitu loh. Siapa yang menang, dia akan bersatu dan jadi lebih kuat gitu kan. Itulah cara kerjanya roh jahat gitu loh. Jadi makanya akhirnya ketika tadi Fongxioni tadi masuk ke dalam kereta, gue yakin banget itu pasti dimakan bareng-bareng sama mereka gitu yang ada di dalam. Jadi makanya kan akhirnya si Fongxioni mungkin nggak bakal selamat lah gitu kan si hantu tersebut, karena udah dimukbang bareng sama para penunggu kereta tadi gitu. Jadi makanya kan akhirnya Shizuku selamat gitu kan, hantunya terserap atau bilang keluar sendiri lah gitu kan di kereta tersebut. Nah tapi ternyata plot twistnya tadi ketika lu lihat gitu kan, ternyata matanya si ada Shino nih keluar biru gitu kan. Nah gua mencurigai kalau ternyata nggak cukup dengan gunting, karena di situ kekuatan matanya ada Shino juga sangat bekerja gitu kan untuk memuluskan rencananya agar Fongxioni ini bisa masuk ke dalam kereta. Nah gue nggak tahu ya ini maksudnya apa gitu loh, sampai akhirnya mengorbankan matanya dia lagi gitu kan. Tapi nggak sampai hilang sih, maksudnya cuman tadi keluar kayak darah birunya gitu. Gue nggak tahu apakah dialah yang membuat kereta itu, maksudnya apakah dialah yang membuat kereta itu, atau mungkin orang-orang yang di dalam situ adalah ulah dari Adashino gitu kan, atau mungkin dialah yang mengeluarkan hantu tersebut ke kereta itu
Ngerti nggak lo? Jadi maksud yang ke tubuhnya Shizuku yang akhirnya masuk ke kereta itu. Jadi dari awal si Adesino tuh udah ini, udah punya udah nahan gitu kan untuk bisa mengeluarkan hantu tersebut keluar dari tubuhnya Shizuku. Makanya kan akhirnya hantu tersebut atau roh tersebut keluar dan akhirnya masuk ke kereta itu. Mungkin gitu kali ya cara kerjanya. Tapi yang itu gue nggak ngerti tadi yang soal kenapa akhirnya si Adesino ini mata itu sampai keluar cairan biru gitu. Itu gue nggak tahu. Tapi yang jelas di sini intinya sih mereka tuh pengen pulang, man. Jadi makanya di situ kan akhirnya baik Adesino sama si Otto ini, mereka tuh sebenarnya kan ya kakak adik lah gitu kan. Tapi di sini si tadi tuh yang penjaga locker yang tiket itu kan, kita kan gak diliatin wujudnya kan. Gue ngeliatin wujudnya mungkin serem kali ya, cuma sampai sekarang belum di spill gitu kan wujudnya seperti apa gitu kan. Nah ternyata dia bilang kalau si wujudnya Otto ini adalah orang normal gitu kan. Maksudnya dia tuh sebenarnya orang normal gitu kan. Tapi di sini yang bener-bener dianggap monster itu ya si Adesino gitu. Nah makanya gue pengen tahu nih, kalau omongan dia benar berarti Adesino tuh sebenarnya monster. Ngerti nggak lo? Jadi sebenarnya Adesino tuh sebenarnya tuh sama seperti yang tadi, yang tadi di menit berapa gitu, yang dimana ada kayak apa orang-orang Monogatari ya, gue nggak tahu, pokoknya kayak orang yang siluman gitulah gitu. Nah gue rasa mungkin dia bakal sama seperti si Adesino gitu loh mungkin, tapi cuman karena kelihatannya wujudnya manusia aja, jadi makanya Adesino mencoba untuk tidak mengeluarkan wujud aslinya gitu. Sedangkan kalau Otachan mungkin emang pure manusia gitu, tapi dia punya kekuatan aja sih, jadi atau punya kekuatan mata aja gitu. Jadi beda sama Adesino yang mungkin yang pure monster gitu. Tapi nggak tahu juga sih, gue nggak tahu juga sih yang mana yang benar gitu kan. Tapi yang jelas intinya mereka itu terlempar ke dunia lah gitu kan, ke dunia misalkan ke Jepang gitu kan, di mana mereka tuh udah punya dunia sendiri gitu kan, dunia lain lah gitu, dunia yang tidak bisa dilihat oleh manusia kayak gitu. Jadi makanya si penjaga lokernya bilang seperti itu. Ya udah kita lihat apakah nanti cewek tadi gitu kan yang wujudnya siluman itu bakal di spill dan dikasih tahu kalau ternyata emang dia orang berbahaya juga. Ya lihat sih, gue juga nggak tahu. Tapi jelas inilah yang gue suka dari anime misteri. Kenapa gue anggap ini berhasil? Karena sejauh ini dari episode 1 sampai episode 7 itu benar-benar kita dibuat bertanya-tanya gitu kan. Apa maksudnya? Dan kenapa? Why? Gitu loh. Jadi akhirnya pasti akan selalu muncul cliffhanger gitu kan, yang atau misalnya terjadi di setiap episode gitu kan. Jadi akhirnya kita bertanya gitu kan, apa yang terjadi. Seperti itu. Jadi makanya di situ gue melihat ini setupnya ini agak lambat, tapi ini sangat normal karena ini cerita misteri gitu. Jadi makanya di situ gue rasa nggak bakal cukup sih kalau nanti ceritanya ini bakal diperlihatkan bagaimana cara mereka pulang gitu. Jadi ini gue yakin pasti mungkin di season 2 mungkin atau di season 3 gitu. Karena gue yakin banget pasti baik Adesino Moto ini akan lebih banyak mengurus roh-roh yang masih ada di kota tersebut gitu loh, atau misalnya di Jepang gitu loh. Jadi makanya gue rasa nggak dikit, pasti banyak lah gitu kan yang nanti bakal mereka hadapin gitu kan, dan wujud-wujud yang aneh lagi seperti itu. Jadi untuk sementara ini mereka ya ngebasmi roh-roh tersebut kayak gitu, yang mungkin bisa mereka kerjakan gitu kan untuk bisa bertahan hidup di sini gitu. Ya itu dari gue. Dan ya mungkin itu sih pertanyaan gue sih, kenapa akhirnya Adesino tadi keluar cairan biru di matanya gitu. Apakah tadi adalah sebagai tumbal gitu kan, kalau sebagian kekuatannya itu adalah dibuat oleh, atau bisa bilang digunakan dari Oshino juga, dari Adesino juga, atau memang tadi hantunya itu dikeluarin karena ada Adesino gitu kan. Jadi makanya ada hantunya itu keluar dan makanya masuk ke kereta itu ya berkat Adesino sebenarnya. Tapi let's see yang mana boleh diisi komentar kalau misalnya kalian tahu ceritanya seperti itu. Ya itu dari gua yang maksudnya sampai sebentar kira-kira anime seperti apa lagi yang kalian ingin notice untuk gua bahas, dan aku suka kalau nggak suka tinggal di like saja, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar lu dan dari gua dan sampai lagi di video selanjutnya.